Oke, jumpa lagi bersama Gerobak Cross, gerobaknya Koko Steven. Dimana kali ini di video ini kita akan membahas tentang materi mat wajib ya, yaitu tentang integral. Nah, kalau boleh ngomong ya, terutama buat kalian mungkin yang ada tertarik untuk masuk ke nanti kuliahnya jurusan teknik, maka tolong kalian pelajarin bab ini baik-baik ya. Kenapa? Karena nanti kalian pasti akan ketemu materi ini lagi di kuliah, namanya kalkulus ya. Materinya namanya kalkulus, terutama namanya kalkulus integral. Dan integral yang akan kita pelajari di SMA ini akan dibagi dua, separuh di kelas 11, separuh lagi nanti di kelas 12. Dan total semua nanti integral yang kalian pelajari di SMA itu tidak semuanya kalian pelajari. Nanti versi lengkapnya akan kalian pelajari waktu kalian di kuliah di pelajaran kalkulus. Jadi terutama buat kalian lagi sekali lagi untuk yang tertarik mau masuk teknik ya, teknik apapun pasti ketemu yang namanya kalkulus. Tapi ya kalau boleh aku saranin gak usah macam-macam teknikan wis. Ya sing gampang-gampang aja lah, yang penting happy ya. Wes. Oke, kita lihat dulu mind mapnya ya. Untuk kelas 11 integralnya kita akan belajar beberapa subbab. Yang pertama yaitu integral tak tentu, kemudian integral substitusi, integral parsial, kemudian integral tentu, atau kadang-kadang orang ngomong integral tertentu sama aja. Kemudian integral luas daerah, dimana nanti kita akan mencari luas daerah dari satu atau dua buah kurva gitu. Dan yang terakhir volume benda putar. Nah, ini maksudnya ya, maksud pembagian mind map yang aku tulis ini bukan berarti integral ini punya beberapa macam integral, bukan seperti itu. Tetapi integral itu nanti punya beberapa metode penyelesaian alias jenis-jenis soal, lebih tepatnya jenis-jenis soal ya, metode penyelesaiannya. Jadi nanti yang menurutku yang bikin integral itu agak susah adalah kalian harus bisa menentukan ini jenis soal yang mana. Karena nanti kalau kalian tidak bisa membedakan jenis soal yang mana, otomatis kalian akan salah menentukan metode atau cara penyelesaiannya. Nah, kalau kalian aja nggak bisa tahu pakai metode penyelesaian yang mana, otomatis jawabannya nggak mungkin bisa benar ya. Nah, maka dari itu untuk memudahkan belajar integral, maka per subbab ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti aku akan mencoba memberikan tips-tips atau guidance buat kalian. Oh, kalau soal ini itu modelannya masuk grup yang ini, kerjanya seperti ini ya. Jadi kita akan bahas integral satu persatu. Oke. Sebelum masuk ke integral yang pertama yaitu integral tak tentu, ada baiknya aku mau nerangin sedikit definisinya dari integral. Integral itu apa sih? Kalau kalian tak minta definisi, pengen tahu definisinya dari integral, itu sebenarnya singkat banget. Dia itu definisinya adalah antiderivatif, atau bisa juga kita katakan sebagai anti turunan. Jadi kalau kemarin di bab sebelumnya kita belajar bahwa fx kalau kita turunin jadi f aksen x, prosesnya namanya adalah turunan. Maka kalau dibalik dari f aksen x ya, mau kita bikin jadi fx, itu namanya integral. Jadi bisa kita katakan turunan dengan integral itu saling berlawanan ya, saling berlawanan, dimana nanti turunan itu ya namanya turunan ya pasti turun, kalau integral itu dinaikkan ya. Oke, sekarang kita akan membahas dulu integral yang bagian yang pertama, yaitu integral tak tentu. Ko Steven, nah, nama saya Ko Steven ya, jangan lupa nama saya Ko Steven. Itu
cara tahu integral tak itu integral tak tentu tuh gimana kok? Gampang. Oke, tak kasih tahu tipsnya ya guys. Kita lagi bahas yang pertama yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu itu ciri khasnya adalah dia itu modelannya kayak gini. Contohnya ya, integral 8x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 9x min 1 dx gitu. Jadi dia itu integral yang paling basic, yang paling simple diantara semuanya. Dan dia itu nanti dia nggak punya batas. Jadi di sini misalnya ya ada 3, 1 ini. Nah, kalau sudah ada angkanya 3, 1 atau berapapun ya, ada angkanya, maka itu bukan integral tak tentu. Itu namanya nanti integral tentu. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu ya. Kita akan bahas integral tak tentu. Jadi ciri khasnya bentuknya itu paling simple. Dan satu hal lagi, dia itu nggak ada batas atas dan nggak ada batas bawahnya. Oke, itu ciri khas dari integral tak tentu. Tak ulangi sekali lagi. Integral tak tentu itu integral yang paling basic, yang bisa diselesaikan tanpa ibaratnya wis gampang lah wis ya. Dan dia nggak punya batas atas dan nggak punya batas bawah. Nah, sebenarnya integral tak tentu ini punya rumus, tapi aku wis gak pakai rumus-rumusan ya rek ya. Kalian sudah I have had enough with formula men. Ya, maka dari itu aku akan mengerjakan integral tak tentu ini langsung pada konsep pengerjaannya aja biar kalian gampang pahamnya ya, lebih gampang diingat lah daripada ngapalin rumus. Intinya gini, pangkate tambahan 1 ya, wes itu intinya, pangkate tambahan 1. Nah, kita lihat contoh soal kita ini ya. Ini kan pangkatnya pangkat 3. Nek pangkatnya mau tambah 1 jadi berapa? 4. Nah, nulisnya kayak gini, x pangkat 4 8/4. Pokoknya bawah ambek atas harus sama, wes gitu tok. Oke, next kita lanjut. 2 dinaikkan 1 pangkatnya jadi berapa? 3. Berarti nulisnya 7/3 x pangkat 3. Atas bawah harus sama. Next, ini pangkat 1 ya, 9x pangkat 1. Ini dinaikin jadi berapa? 2. Jadi nulisnya 92x2. Ingat, atas bawah harus sama. Nah, kok nek iki gak ono x ya apa? Nek gak ono x gampang, tinggal dikasih i digandengi ambek x dan terakhir dikasih plus c. Dah selesai. Tuh, ya ini namanya integral tak tentu. Nah, ini adalah penjelasan integral tak tentu. Di video berikutnya nanti akan aku kasih berbagai contoh soal untuk integral tak tentu ya. Jadi tolong habis gini kalian lihat video berikutnya. Oke. Salam gerobak cross.